Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, semoga tetap semangat ya BDR-nya. Jumpa lagi dengan Ibu. Mari belajar matematika asyik dan mudah bersama saya Bu Aryati. Nah, kali ini kita akan bahas tentang materi di kelas 10. Nah, yang akan kita bahas adalah bentuk akar. Nah, seperti apa? Yuk, lanjut. Nah, sebelum ke materi intinya bentuk akar, kita bahas dulu tentang bilangan rasional dan bilangan irasional. Ini bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Oke, dengan A, B-nya adalah anggota bilangan bulat. Dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya adalah 1/6 ini adalah bilangan rasional karena jelas sekali ini bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. A-nya 1, B-nya 6. Kalau 5, oke, ini juga bilangan rasional karena bisa dinyatakan dalam bentuk 5/1. Nah, kalau akar 81, oke, yaps, ini juga sama. Jika kita hitung hasilnya adalah 9. Dan 9 bisa dinyatakan dalam bentuk 9/1. Oke, itu tentang bilangan rasional. Next. Lalu bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya adalah akar 2. Akar 2 itu kalau kita hitung hasilnya akan segini. Ada V. V itu nilainya adalah, nah ini 3,14 dan seterusnya. Ada bilangan konstanta Euler. Ini nilainya 2,718 dan seterusnya. Oke, kita lihat. Ketiga bilangan ini hasil desimalnya tak berulang, tidak berpola, dan tidak berbatas, sehingga tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Beda halnya dengan desimal 0,3333 dan seterusnya, ini tak terbatas tapi berulang. Nah, ini bisa dinyatakan dalam pecahan 1/3. Ini adalah bilangan rasional. 1/6, 1/9, 2/9 itu adalah bilangan rasional. Oke. Paham ya bilangan irasional? Oke, kita sampai ke materi inti kita, yaitu bentuk akar. Apa sih bentuk akar itu? Nah, akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Contohnya adalah, ini ada akar 2, akar 3, dan seterusnya. Intinya, yang bukan akar dari bilangan kuadrat sempurna. Kalau misalnya akar 16, nah itu bilangannya rasional karena hasil akar 16 adalah 4. Bentuk akar pun dia punya operasi hitung. Tambah, kali, bagi, kurang. Nah, ini sifat-sifat operasi hitungnya silakan dicermati. Ditulis di buku catatan kalian yang rapi. Pahami baik-baik ke 10 sifat ini. Ingat, cara menghafal rumus matematika itu harus sering berlatih. Contohnya, oke, yang pertama ini ada akar 108. 108 kita bisa pecah menjadi 36 kali 3, sehingga hasil perkaliannya akar 36 kali akar 3 hasilnya adalah 6 akar 3. Nah, contoh 2 ada penjumlahan dan pengurangan. Ingat, bentuk akar bisa dijumlahkan dan bisa dikurangi dengan catatan bentuk akarnya harus sama. Oke, langsung contoh ketiga, perkalian. Nah, kalau perkalian tinggal dikalikan saja masing-masing. 4 kali 5, 20. Akar 3 kali akar 2, akar 6. Ini ingat, akar A dikali akar A adalah A. Akar 7 kali akar 7 adalah 7. Pembagian
Oke, akar 20 ini bisa dimasukkan langsung. 20 bagi 5 adalah 4, jadi akar 4 adalah 2. Contoh 4, ini pengkuadratan. Nah, lihat sifat nomor 8 dan 9. Nah, dari situ bisa kita langsung tulis. Hasilnya adalah 6 dari sini, tambah 3 dari sini, ditambah. Nah, 2 ini rumusnya 2 kali A kali B. A-nya 6, B-nya 3. Sehingga hasilnya ini. Ini juga sama, A-nya 5, B-nya 2. Nah, kalau dikurangi bedanya di sini ya. Kalau dijumlahkan, ini bedanya ini. Pengurangan dan penjumlahan. Min 2 kali ini A-nya, ini B-nya. Ini hasil akhirnya. Nah, contoh berikutnya tentang perkalian. Nah, kalau ada bentuk perkalian seperti ini, ada tanda kurungnya, kita kali kepiting. Ingat waktu SMP ya, ini bentuknya kayak tangan kepiting. Sini, set, set. Ini hasilnya. Oke, kalikan, ini 8 dari mana? Dari 4 kali 2, hasilnya 8. Akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Dan seterusnya. Oke, ini 8 kali 3-nya kita kalikan, 24. Nah, ini min 2 dari mana? 4 dikurang 6 adalah negatif 2. Negatif 2 akar 15. Jadi 3 kali 5, 15. Ini 9 dari mana? 24 dikurang 15. Hasilnya adalah 9. Oke, cukup sampai di sini. Ini sudah bentuk yang paling sederhana. Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Contoh, nah ini dia. Ini ada 72, 200, 128. Kita cari perkaliannya, perkalian bentuk akarnya. Perkaliannya harus dikalikan dengan bilangan akar kuadrat sempurna, supaya nanti hasilnya rasional. 72 itu adalah akar 2 dikali akar 36. 200 juga sama ini. 128 ini. Sederhanakan, akar 36 itu 6, akar 100 itu 10, akar 64 itu 8. Nah, ini sudah kelihatan ya penyederhanaannya. Tinggal dijumlahkan dan dikurangkan. 6 tambah 10, 16 kurang 8, hasilnya 8. Oke, contoh kedua sama. Nah, kalau ini kalinya dengan akar 3. Oke. Nah, ini hasil akhirnya 2 kali 2, 4. 7-nya turun, 3 kali 5, 15, 4 kali 6, 24. Akarnya sudah sama semua. Kalau sudah sama tinggal dioperasikan. Hasil akhirnya adalah negatif 28 akar 3. Gampang ya. Contoh 3. Nah, ini dia. Nah, kalau ini udah campuran ya, yang satu akar 3, yang satu akar 5. Oke. Nah, yang akarnya sama kita operasikan. Cukup sampai di sini saja karena ini sudah bentuk yang paling sederhana. Tidak bisa disederhanakan lagi karena akarnya berbeda. Nah, sekarang bagaimana menyederhanakan pecahan bentuk akar? Caranya yaitu dengan merasionalkan penyebutnya. Artinya mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar menjadi bentuk rasional. Triknya gimana? Supaya jadi rasional, kalikan dengan bentuk akar sekawannya. Karena dua bentuk akar dikatakan sekawan bila dikalikan akan menjadi bilangan rasional. Nah, contoh 1 nih. Ini akar 3 belum rasional ya. Supaya rasional harus bagaimana? Ya, kalikan dengan akar 3. Kalau penyebutnya kali akar 3, maka atasnya pun harus dikali dengan akar 3 supaya tidak merubah nilai sebelumnya. Kalikan. Ini hasilnya. Contoh 2. Nah, ini
4 min akar 2 bentuk kawannya adalah 4 plus akar 2. Bawahnya pun sama, harus 4 plus akar 2 juga. Kenapa bukan 4 min? Ya kalau 4 min nanti hasilnya masih tetap rasional. Nah, kita kan cari trik supaya hasilnya menjadi rasional. Oke, kalikan. Ini 16 dari mana? 4 kali 4, 16. Akar 2 kali akar 2, 2. Nah, kalau yang begini tinggal kalikan awal dengan awal, akhir dengan akhir. Oke, ini sederhanakan. Kawannya adalah, nah ini, kalau 3 plus akar 7, maka kawannya adalah 3 min akar 7. Nah, yang atas ini karena berbeda, maka kita harus mengalihkan semuanya. 5 kali 3, 15. 5 kali akar 7, 5 akar 7. 7 kali 3, 3 akar 7. Akar 7 kali akar 7, 7. Nah, bawahnya 3 kali 3, 9 akar 7. Oke. Akar 7 kali akar 7 hasilnya 7. Nah, ini kita sederhanakan. Yang bisa dihitung 15 tambah 7, 22. Min 5 dikurang 3, min 8. 9 kurang 7 adalah 2. Hasilnya adalah ini. Yes. Nah, masuk ke latihan ya. Musik. Oke, 5 soal saja, mudah sekali. Yang pertama itu tentang perkalian. Nah, silakan kalian kalikan kepiting. Lalu sederhanakan. Ini juga sama, sederhanakan. Gampang ya. Tugasnya adalah tinggal simak materinya dengan baik. Nah, lalu catat apa yang disampaikan di video ini di buku matematika. Ingat, penulisannya harus rapi. Catat dari mulai materi pengantar sampai latihannya. Harus lengkap. Kerjakan latihannya di buku matematika. Ingat, tulis nama di setiap lembarnya. Foto hasilnya lalu upload ke Google Classroom. Fotonya harus jelas ya. Dan ingat, yang diupload di Google Classroom itu hanya latihannya saja. Sedangkan untuk materinya silakan disimpan dulu. Ibu akan cek nanti di akhir bulan. Oke, siap? Sampai di sini dulu untuk materi bentuk akar. Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Sekian, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.